Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada orang banyak, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyapit, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa hendaknya kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itulah ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri." Demikianlah Injil Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, di sana diungkapkan dalam bacaan Injil itu bahwa Tuhan Yesus maksudnya, itu menjadi pewarta kabar gembira bahwa Allah itu nyata sekali dekat dengan manusia. Di situ sebetulnya yang mau diwartakan. Allah dekat, tetapi tidak pernah dapat dilihat sebetulnya. Bapa tidak pernah dilihat, Roh Kudus tidak pernah dilihat. Itu sebetulnya yang mau diwartakan. Coba kita bayangkan biji. Sebetulnya bijinya memang dikatakan biji sesawi, tapi sebetulnya sesawinya beda dengan sesawi yang di tempat kita. Kalau tempat kita kan sesawi ditanam di sawah atau di tempat yang memang ditanam untuk menanam itu, tetapi kalau sudah panen ya sudah. Sesawi tidak bisa menjadi semacam tempat untuk burung bersarang kalau di Indonesia. Tetapi yang dimaksud adalah sesawi biji sinapis. Bijinya pernah saya utarakan, yaitu besarnya seberapa, Anda pakai ballpoint, lalu buat satu titik saja, nah besarnya seperti itu. Jadi ballpoint yang kecil, runcing itu, lalu Anda titikkan saja di kertas, nah besarnya seperti itu, segitu besarnya. Jadi benihnya itu bisa dikatakan sangat-sangat kecil. Maka kalau itu jatuh, orang akan sulit untuk mencarinya. Dan itu pohon itu nggak ada di sini. Tetapi untuk mengatakan ini pohon apa, sinapis itu di sini, ya daripada bingung dikatakan terjemahannya pohon sesawi. Ya sudah, tapi yang jelas adalah mau dikatakan bahwa pada saat dia bertumbuh, berkembang, dia bisa bertumbuh berkembang seolah-olah dari dalam dirinya. Dan di situ yang menumbuh kembangkan siapa? Ya yang mempunyai hidup jelas. Yang menguasai kehidupan. Siapa? Ya Allah sendiri. Dan di situ mau ditampakkan bahwa dalam kerajaan Allah itu menumbuh kembangkan banyak hal. Tetapi tidak bisa dilihat. Tapi bisa dirasakan. Tapi hasilnya bertumbuh berkembang. Dan juga kita bisa melihat di sana pohon itu bisa untuk bersarang burung-burung. Berarti bisa untuk berteduh juga karena bisa untuk bersarang. Pohon yang tumbuh berkembang itu akhirnya bisa menjadi tempat naungan yang lain. Jadi kita bisa membayangkan
Kalau Allah menumbuh kembangkan yang kecil, yang sepele, yang tidak pernah bisa diperhitungkan oleh manusia, maka kita bisa melihat Allah kita itu seperti itu. Berarti kalau kita merasa kecil, merasa sendiri, merasa tidak mampu, kalau kita mempunyai iman akan Allah, maka kita akan bisa tetap bertahan. Dalam pertahanan itu tidak hanya bertahan untuk semacam kalau petinju itu defense, enggak. Tetapi bisa menumbuh kembangkan dari dalam diri kita ini untuk bisa terlihat nanti wujudnya. Tetapi wujudnya yang terlihat itu bukan untuk menakut-nakuti, bukan demi kemewahan, bukan demi kemegahan, tetapi untuk melindungi yang lain. Burung itu, pohon sinapis itu bisa untuk menghidupi burung yang bersarang di situ. Dan mungkin juga untuk tempat ngiyup binatang-binatang yang lebih kecil di bawahnya. Berarti tampak di sana kalau kita punya iman akan Allah, pertumbuhan kita, perkembangan kita bukan untuk kemegahan kita, kemewahan kita. Tetapi kita bisa melihat apakah kita juga mampu untuk memberikan makna kehidupan ini bagi yang lain. Itu berarti tanda bahwa sabda Allah yang ditanamkan dalam diri kita ini bisa bertumbuh, berkembang. Jadi patokannya apakah kehidupan orang itu mempunyai makna bagi yang lain atau tidak. Kalau hanya bermakna untuk dirinya sendiri, maka tampak bahwa sabda Allah itu belum bertumbuh dan berkembang. Tetapi hanya untuk menghidupi dirinya sendiri. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, maka dalam bacaan Injil ini sebetulnya mau diungkapkan bahwa kepentingan bersama itu menjadi ukuran. Apakah sabda Allah itu bisa berhasil atau tidak. Nah, ibu, bapak, kalau sekarang kita melihat, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali mementingkan lebih aspek sukses dalam hidup. Sukses itu berarti tanda bahwa kita mandiri, kita bisa mencukupi diri kita sendiri, kita juga bisa membuat anggota keluarga itu bisa lebih hidup dalam kenikmatan. Tetapi apakah semua itu juga mempunyai makna bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Kalau orang sukses, seringkali justru membatasi rumah-rumah mereka dengan pagar yang tinggi, dengan gerbang yang kuat, yang seolah-olah kalau disundul banteng itu tidak akan runtuh pintu gerbangnya. Nah, kita bisa melihat di sana, apakah sukses yang seperti itu yang memang mau ditanamkan oleh Tuhan pada kita? Bukan ternyata. Bertumbuh, berkembang, tapi mempunyai makna bagi yang lain. Dan kita bisa melihat kan seringkali kita mendengarkan perumpamaan mengenai bedanya mangga yang manis dengan mangga yang kecut kan. Kalau mangga yang manis pasti ditandai dengan pohonnya itu seringkali terlihat tidak indah, tapi rusak. Kenapa? Karena kalau ada tumbuh buahnya seringkali untuk memanen itu seringkali dibalangi. Karena buahnya manis. Sehingga masih muda pun itu seringkali dicari. Tetapi kalau mangga itu kecut, pohonnya itu akan baik sekali. Karena orang sudah tidak mau untuk makan mangga itu. Sehingga tetap bertumbuh, berkembang, sehingga mangganya semakin malah membusuk sendiri. Karena tidak enak. Demikian juga dengan diri kita. Maka tanda kalau kita itu sabda Allah itu bertumbuh, berkembang dan mempunyai makna yang lain, seolah-olah kehidupan kita ini kok seolah-olah kok tidak teratur, tidak istilahnya itu tidak baik, tidak megah, tidak indah dipandang. Kok seolah-olah carut-marut. Tetapi ternyata di balik itu semua, itu kehidupan kita mempunyai makna bagi yang lain. Orang itu akan memperlihatkan, memberikan kesaksian kalau misalnya orang itu hadir, dia merasakan ada sesuatu, kekuatan. Oh, kalau orang ini hadir, saya akan bisa untuk mewujudkan
keinginan saya. Atau kalau orang itu hadir, saya pasti sukses misalnya. Pasti akan mampu untuk berkarya dengan lebih baik. Nah, sedangkan kalau kehadiran kita justru menjadi beban bagi yang lain, maka kehadiran kita tidak pernah diharapkan. Nah, sabda Allah itu sebetulnya mau untuk mengingatkan kepada kita supaya kita mempunyai makna bagi yang lain pula. Nah, di situ tampak kalau sabda Allah itu ada, kerajaan Allah itu sebetulnya sudah mendahuluinya. Karena dalam kerajaan Allah itu sabda Allah bertumbuh dan berkembang. Maka sabda itu bisa kita terima kalau Allah itu sudah ada di dalam diri kita, dalam Roh Kudus itu. Kita sudah bisa menerimanya. Sehingga kita bisa mencerna sabda Allah itu dan menghidupinya secara konkret dalam kehidupan yang nyata. Sehingga kita tidak mementingkan kepentingan diri kita sendiri, tetapi lebih bisa memperhatikan yang lain. Saya percaya dan saya yakin bahwa panjenengan semua dengan kekuatan Roh Kudus yang sudah ditanam dalam hati kita bisa bertumbuh, berkembang, dan mempunyai makna bagi sesama kita. Selamat merenungkan.